妈，我上学去，我热死我了。Sementara China Selatan menderita banjir, segalanya terendam air dengan kerugian tak terhitung bagi manusia dan properti. Beberapa tempat di China Utara menderita panas terik dengan suhu di banyak daerah mencapai 77 derajat Celcius, memungkinkan untuk memasak di luar ruangan tanpa kompor. Banyak orang berseru, kejahatan besar apa yang telah dilakukan PKC sehingga rakyat China harus menderita bencana alam yang parah ini. Beberapa hari terakhir ini, cuaca di Beijing benar-benar aneh. Dalam perjalanan pulang dari kerja, saya melihat asap membubung di kejauhan. Jantung saya berdebar. Ternyata itu adalah skuter listrik yang terbakar. Yang bisa saya katakan hanyalah, ya Tuhan, di Shanghai begitu panas sampai-sampai barang-barang benar-benar terbakar. Saya baru berjalan sebentar dan sudah tidak tahan. Sepanas apa sih di Shanghai? Ketika orang keluar dari stasiun kereta bawah tanah, mereka harus berdiri di tempat teduh untuk menenangkan diri sebelum berani keluar. Cuaca di Hebei juga tak tertahankan. Suhu 39-40 derajat Celcius. Apakah langit mencoba memanggang kita hidup-hidup? Panas sekali rasanya seperti akan menguap. Astaga, panasnya cukup untuk membunuh seseorang. Serius, ini bukan lelucon. Sengatan panas bisa mengancam jiwa. Dalam cuaca seperti ini, setiap orang perlu sangat waspada terhadap kelelahan akibat panas. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda merasakan panasnya? Suhu ekstrim melanda seluruh negeri, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Hunan, Jiangxi, Guangdong. Seluruh negeri pada dasarnya dalam mode panggangan. Chengdu telah mengeluarkan peringatan panas paling awal dalam sejarahnya dengan suhu melonjak melewati 40 derajat Celcius. Pada pagi hari tanggal 4 Juli pukul 10 pagi, Gujian, Hebei, dan Linyi di Anhui menjadi tempat terpanas di negara itu. Suhu permukaan tanah di Danau Barat Hangzhou melebihi 55 derajat Celcius dan Biro Meteorologi setempat harus mengklarifikasi, ini bukan melebih-lebihkan. Di Santong, bahkan para lansia secara sukarela menyalakan AC, yang menunjukkan betapa tahan dingin mereka biasanya. Semua orang di tempat kerja hari ini mengeluh tentang panas. 30 derajat Celcius di malam hari, 40 derajat Celcius di siang hari, dan bahkan jika Anda berdiri diam, keringat terus bercucuran. Yang lebih menakutkan adalah gelombang panas ini baru saja dimulai. Saya hanya ingin menanyakan satu hal, apakah cuaca Wuhan telah diambil alih oleh daerah tropis? Setiap hari 38,39 derajat Celcius seperti mobil yang terjebak di gigi tinggi. Pada pukul 1.36 siang tanggal 5 Juli waktu Beijing, termometer kota menunjukkan suhu yang sangat panas 50 derajat Celcius. Sejak awal Juli, daratan China telah memasuki gelombang panas luas yang langka. Hingga sore hari tanggal 4 Juli tahun 754 provinsi, kota, dan kabupaten telah mengeluarkan peringatan panas dengan suhu di banyak tempat melebihi 40 derajat Celcius. Cuaca ekstrim seperti itu tidak hanya membahayakan kesehatan manusia, tetapi juga menyebabkan hewan menderita sengatan panas. Pada siang hari tanggal 5 Juli suhu permukaan di jalan pejalan kaki Jianghan di Wuhan melebihi 50 derajat Celcius. Sebuah video yang direkam oleh penduduk setempat dengan cepat viral secara online. Dalam video tersebut, seekor merpati zebra abu-abu tergeletak lemas di trotoar yang terik, sayapnya terentang lemah, paruhnya membuka dan menutup seolah terengah-engah mencari udara. Seseorang menuangkan air ke dalam tutup botol agar burung itu minum. Setelah beberapa waktu dirawat, burung itu akhirnya pulih dan terbang pergi. Bagaimana saya harus menggambarkan panasnya Wuhan hari ini kepada Anda? Bahkan nenek saya menyalakan AC hari ini. Seseorang bahkan mengatakan seorang pria berusia 80 tahun di desa mereka yang belum pernah membeli AC seumur hidupnya, akhirnya harus membelinya tahun ini. Pada 38 derajat Celcius, pergi ke kamar mandi berarti menggunakan 10 tisu, 9 diantaranya hanya untuk mengusap keringat. Siapa yang
yang bisa mengerti itu? Bahkan dengan AC menyala, di Hangzhou masih panas. Dengan suhu 40 derajat Celcius, lihat saja bagaimana saya dipanggang. Berjalan 3 langkah dan gelombang keringat pecah. Ini benar-benar tak tertahankan. Ini adalah panas terik 40 derajat Celcius hari ini. Ponsel saya sangat panas sehingga saya harus menempelkan penutup pendingin padanya. Apakah Anda ingin tahu seberapa panas di Jinan? Lihat, termometer ini hanya menunjukkan batas kemampuannya, bukan panas sebenarnya di Jinan. Dan musim panas di sana baru saja dimulai. Bagaimana dengan Beijing? Panas sekali. Saya pikir saya berdiri di samping saluran pembuangan AC atau tepat di samping knalpot mobil. Saya pikir berjalan beberapa langkah mungkin membantu. Tapi tidak, tetap panas tidak peduli seberapa jauh saya berjalan. Menyentuh kulit saya terasa seperti terbakar. Hanya mengucapkan beberapa kata membuat mulut dan hidung saya terasa penuh udara panas. Saya bersumpah saya sekarat karena panas. Saya lahir dan besar di timur laut, dan saya belum pernah mengalami panas seperti ini sebelumnya. Changchun sekarang 35 derajat Celcius. Apakah itu normal? Cobalah berdiri di luar di timur laut selama setengah jam. Lupakan berjemur. Kulit Anda akan dilapisi pasta berminyak. Saya baru berjalan sekitar 300 meter dan sudah basah kuyup oleh keringat. Ini jujur menakutkan. Ketika saya sampai di Shanghai, saya pikir saya akan gila. Ada video yang menunjukkan cuaca Wuhan. Kekeringannya benar-benar luar biasa. Dan bagaimana dengan Hunan? Lihatlah kipas angin listrik ini. Sinar matahari yang melewati atap seng di luar telah memanaskannya begitu banyak, sehingga terdistorsi oleh panas. Biarkan saya tunjukkan riasan saya. Sepertinya telah melewati gelombang badai yang sebenarnya. Tahun ini China mengalami gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah memecahkan beberapa rekor. Pada bulan Juni saja, ada 9 hari panas. Pertama kali ini terjadi dalam 150 tahun. Dalam laporan berita, mereka hanya menggunakan 4 kata untuk menggambarkan fenomena ini, langka dalam sejarah. Di Wuhan, sekitar pukul 13, matahari sangat terik, bahkan telur pun matang, mereka benar-benar matang. Ramalan cuaca mengatakan suhu 38 derajat Celcius di Wuhan hari itu, jadi seseorang mencoba melihat apakah telur bisa digoreng tanpa menggunakan minyak. Hasilnya, telur itu menempel erat pada wajan yang sangat panas, dan mereka harus memecahkan yang kedua di sampingnya. Setelah beberapa saat, gelembung mulai terbentuk di permukaan telur, dan akhirnya matang sepenuhnya. Tinggal taburi sedikit garam dan merica, dan siap dimakan. Menurut media China, pada tanggal 4 Juli di sebuah jalan pedesaan di Kabupaten J, Kota Sangjiu, Provinsi Henan, sebuah mobil hitam sedang melaju ketika pengemudi harus melambat untuk menghindari becak. Pada saat itu, jalan beton di depan tiba-tiba retak, melengkung ke atas, dan terbelah secara horizontal karena panas yang berlebihan, membentuk celah besar dan menimbulkan awan debu, memaksa pengemudi mengerem mendadak. Banyak warganet percaya penyebabnya adalah kurangnya sambungan ekspansi pada beton yang tidak memberikan ruang untuk pemuaian termal. Namun, yang lain berpendapat bahwa bahkan dengan sambungan ekspansi, suhu ekstrim seperti itu masih akan menyebabkan jalan retak. Baru-baru ini, sebagian besar wilayah China telah mengalami gelombang panas yang parah. Menurut Pusat Meteorologi Nasional China, suhu tinggi menyelimuti China Utara bagian selatan, wilayah Huanghuai, Jianghuai, Jiangnan, dan cekungan Sichuan. Lebih dari 2 juta kilometer persegi mengalami suhu di atas 35 derajat Celcius dengan beberapa daerah di Henan, Santong, Anhui, dan Zhejiang melebihi 40 derajat Celcius. Di Pengbu, Anhui, seorang penduduk menggunakan 3 termometer untuk mengukur suhu luar ruangan. Pada pukul 10.54 pagi, tanggal 5 Juli ketiga termometer ditempatkan di tempat yang sama. Salah satunya menunjukkan lebih dari 50 derajat Celcius, hampir 60 derajat Celcius, yang bulat telah mencapai batasnya, dan termometer panjang juga mencapai batasnya 50 derajat Celcius dan keluar dari skala. Di bawah terik matahari siang di Wuhan, suhu permukaan berbagai benda tercatat pada tingkat yang mengkhawatirkan, pagar logam 55 derajat Celcius, tempat sampah 57 derajat Celcius, dan mobil yang diparkir di bawah matahari mencapai 77 derajat Celcius. Bahkan bagian bawah skuter listrik mencapai 77 derajat Celcius. Seseorang berseru, "Ya Tuhan, cuaca Wuhan gila."
Meskipun demikian, ramalan cuaca resmi hanya melaporkan 39 derajat Celcius, mendorong banyak orang bertanya, apakah itu suhu udara atau suhu tubuh pembawa berita? Beberapa bahkan bercanda, mungkin presenter demam 39 derajat Celcius dan mengira itu cuaca. Penduduk setempat memperingatkan turis, suhu 39 derajat Celcius Wuhan tidak sama dengan 39 derajat Celcius di tempat lain. Anda akan merasa sakit begitu Anda turun dari bus. Berjalan kurang dari 100 meter dan sol sepatu Anda akan mulai membakar kaki Anda. Beberapa bahkan mengatakan panasnya sangat ekstrim sehingga kaki mereka terasa dingin karena sepatu mereka meleleh di genangan air. Orang-orang menyebutnya 300 meter terberat tahun ini. Penduduk menyarankan siapapun yang berencana mengunjungi Shanghai untuk membatalkan perjalanan mereka. Dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius, semua orang mengeluh, panasnya cukup untuk mati. Tidak ada yang berani keluar. Seorang warga Shanghai berkata, bau Shanghai di musim panas adalah bau terbakar. Lihat saja saya, dan saya berdiri di tempat teduh. Teman-teman, seberapa panas di Santong? Tanya seseorang. Wajan penggorengan ini dikeluarkan sekitar tengah hari, dan sekarang pukul 14.40, hanya sedikit lebih dari 2 jam kemudian. Mari kita pecahkan telur dan lihat. Tidak perlu api, telur goreng sendiri. Panas seperti ini jauh melampaui batas toleransi. Saat ini, orang-orang di daratan China benar-benar hidup dalam neraka yang mendidih. Selain gelombang panas berkepanjangan yang melanda banyak provinsi, separuh negara juga berjuang melawan banjir dahsyat.